Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nabtadi dirasa fi hadal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melanjutkan lagi pengajian. Sudah sekian cukup lama ya kita break karena memang libur. Dan sekarang bisa mulai lagi pengajian yang rutin kita baca bersama, yaitu kitab Sofwatut Tafasir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Pada beberapa hari lalu atau beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai ke Al-Baqarah ayat 25. Pada hari ini kita tutup ayat 25 ini dengan al-wujuh al-balaghiyah, aspek-aspek balaghah. Ya, di halaman berapa itu? 36 ya. Al-balaghah. Ya, al-balaghah. Awalan zikrur rububiyah. Menyebutkan tentang ar-rububiyah, yaitu u'budu rabbakum, beribadalah kamu semua rabbakum kepada Rabb kamu, Rabb kalian. Ma'idopatihi, dengan didopatkannya kata Rabb kepada kum, ilal mukhatibin, kepada kum, kepada mukhatab, yaitu kum. Budu rabbakum, ma'idopatihi ilal mukhatabin, dengan didopatkannya kepada mukhatab, yaitu kum, litabkhim wa ta'dim, untuk pengagungan lidatir rabbi al-jalil, kepada zat Allah yang maha mulia. Jadi sana u'budu rabbakum ya. Rabbakum di sini ada idofat Rabb kepada mukhatab. Selanjutnya juga masih ada idofat nomor 2, al-idofah ala abdina. Ala abdina. Coba lihat ayatnya mana itu. Ayatnya kan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Tadi ya. Jadi ayat 21. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi rabbin mimma nazala ala abdina. Nah, ada lagi dapat ala abdina. Idofah ala abdina litashrif wa takrim, untuk memuliakan. Wahada, dan idofat ini asrafu wasfin, sifat yang paling mulia li Rasulullah, bagi baginda Rasulullah SAW. Jadi dengan didopatkannya ya abdu kepada kepada Allah, maka itu mengangkat kemuliaan yang didopatkannya. Dan itu kan dalam Al-Quran banyak sekali uslub yang seperti ini. Pokoknya dalam apa? Dalam surat Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Bi'abdihi.
itu mengangkat, memuliakan yaitu Allah, Rasulullah, ya. Abdu, hamba, kepada Allah didapatkan. Jadi sehingga kata hambanya itu menjadi terangkat. Ya sebagaimana kita umpama dalam ungkapan biasa ya, hamba. Kalau dikatakan hamba konotasinya kan orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan. Tapi kalau sudah dimasukkan, didopatkan kepada Allah, maka hamba itu menjadi malah paling mulia. Itulah fungsinya idhofah di sana. Saya seringkali dan dalam usul seperti itu Al-Quran banyak sekali. Dan saya sering memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata pembantu. Ya, pembantu itu dalam konotasi dalam kehidupan sehari-hari ya, itu orang biasa-biasa atau ya termarginalkan lah, namanya pembantu. Tapi kalau sudah nama pembantu rektor, nah, itu kan lain. Maka terangkat ya kata pembantu itu. Jadi bukan pembantu dalam konotasi yang nyuci piring, nyuci pakaian gitu kan. Kalau sudah jadi pembantu rektor sudah lain. Terangkat kata pembantu itu. Malah kan untuk jadi pembantu rektor tuh minimal kan doktor, itu bisa jadi profesor. Nah, itu beda dengan kata pembantu ini karena fungsi dari idhofat tadi ya. Jadi idhofat itu mengangkat. Jadi umpamanya santri ya, Asep santri, biasalah santri. Kalau bukan santri Pak II, wah itu kan sudah lain ya. Oh santri Pak II itu aja udah, Asep itu sudah lain lagi kelasnya. Tapi kalau sebutkan santri, kozin ya, kozin santri biasa aja. Kozin santri Pak II, wah itu sudah lain lagi itu ya. Wah itu orang sudah menganggapnya seperti apa. Ya itulah fungsinya idhofah, dan itu dalam Al-Quran banyak digunakan ya, dan juga tanpa disadari kita dalam pergaulan sehari-hari dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda banyak digunakan. Karena memang bahasa balaghah Al-Quran itu ya bisa kita terjemahkan, bisa kita aplikasikan banyak ya di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yang ke berapa? Yang ketiga at-ta'jiz. At-ta'jiz. At-ta'jiz azzaza idza awqa'ahu fil ajzi. Ya, apabila dalam posisi yang lemah, dilemahkan. Nah, yaitu dalam ayat apa? Fa'tu bisuratin. Maka datangkanlah suatu surat. Kharajal amru an sigotihi ila makna taziz. Ya. Makna amar sudah keluar dari makna aslinya. Makna amal kan asalnya kan thalabu fi'lin ya. Itu kan seperti itu dalam balaghah ya. Meminta untuk bisa dilaksanakan. Tapi kan banyak yang kharaja min an sigotihi. Amar itu ada yang lidu'a. Nah, doa kan itu kan fil amar yang digunakan. Ya, itu sudah kharaja min sigatihi. Nah di sini juga fa'tu bi suratin itu sudah kharaja an sigatihi ya. Jadi di sini ta'jiz untuk melemahkan. Wa tankirus surah, dan kata surat dinakirahkan itu fa'tu bi suratin. Itu li'iradatil umum, untuk menyebutkan umum surat apa saja. Fa'tu bi suratin itu ya. Maka datangkanlah surat apa saja. Jadi tidak dengan makrifat ya. Ini menantang, terserahlah surat apa saja gitu kan. Ternyata kan mereka tidak bisa. Wasumo, dan mencakup surat apa saja. Karena qala ayya suratin minal Qur'an. Surat apa saja dari Quran. Jadi fa'tu bi suratin itu datangkanlah, perlihatkanlah, tirulah atau datangkanlah satu surat. Surat apa saja dari Quran. Kemudian yang keempat, al-muqabalah al-latifah.
Ingat, di dalam balaghah itu ada muqabalah, ada atibak. Apa perbedaannya itu? Jadi siap, bagus siap ya. Jadi itu adalah termasuk yang addad ya, lawan kata, antonimi dalam linguistik ya. Nah ini hebatnya dalam bahasa Arab begitu. Kalau dalam bahasa linguistik kan antonimi, tapi dalam balaghah itu yang berlawanan itu ya dibagi dua, tidak asal berlawanan saja. Ada yang berlawanan hanya satu kata dengan satu kata ya. Rijalan wa nisaan. Nah, itu tibak itu. Nah, tapi kalau ada dua kata lebih yang berlawanan, maka itulah muqabalah. Ya, tapi ada ini kalau pada nulis karya ilmiah ya tetap karena kita nulisnya dalam bahasa Indonesia ya, harus dicari padan istilahnya dalam linguistik kalau kita nulis bahasa Arab ya. Jadi tidak hanya menyebutkan ini muqabalah, ini tibak, tidak. Tadi disebutkan oleh Anda ini adalah antonimi. Ya. Hanya saja di dalam linguistik antonimi itu begini. Nah, dalam balaghah antonimi itu terbagi dua. Nah, ada yang tibak dan ada yang muqabalah. Kalau tibak antoniminya satu kata berlawanan kata-kata lain. Kadang kan yang muqabalah dua kata lebih. Ya, bagus itu ya. Ja'alakumul arda firasya was samaa binaa. Faqad qabala telah dilawan katakan bainal ardi antara al-ard was sama dan langit. Kemudian antara al-firash dan bina. Nah, gitu ya. Wa hada minal muhassinatil badi'iyah. Ini termasuk muhassinat al-badi'iyah. Yang selanjutnya, yang kelima, al-jumlah al-i'tiradiyah. Al-jumlah al-i'tiradiyah. Apa itu jumlah i'tiradiyah itu? Kalimat penyelang. Ya, kalimat penyelang. Dalam linguistik, kalimat interjektif. Kalimat interjektif. Yaitu kata, seru atau kalimat yang mengungkapkan rasa hati gembira atau untuk memperkuat rasa hati seperti rasa kagum, sedih, heran, jijik. Orang memakai kata tentu di samping kalimat yang mengandung maksud pokok. Nah, dalam bahasa Arab, al-jumlah al-i'tiradiyah, al-jumlah ya jumlatun taqa'u baina juz'aini mutalazimaini. Jumlatun baina juz'aini mutalazimaini fi jumlatin ukhra. Ya jumlatun taqa'u baina juz'aini mutalazimaini fi jumlatin ukhra li ghardi tauqidin ya. Nah, itu li ghardi tauqidin aw tawdihin. Digor di taukidin, aw taudin, aw tahsinil kalam. Jadi ada tiga tujuan i'tiradiyah itu ya. Kenapa dalam susunan kalimat ada i'tiradiyah, kalimat interjektif? Tujuannya itu tadi digor di taukidin untuk memperkuat, di taudihin untuk menjelaskan, aw tahsinil kalam untuk menghias tuturan supaya tuturannya indah. Ta'ti adatan baina syartaini au baina aqwasin. Biasanya ditulisnya itu di antara dua titik, dua ini ya. Nah, jadi ada dua koma ya, atau dua dalam kurung, dua kurung, itu adalah jumlah i'tiradiyah. Jadi umpamanya dalam bahasa Arab, Zaidun asalnya kan Zaidun mujtahid. Zaidun mujtahidun. Maaf. Zaidun adunnuhu mujtahidan. Asalnya Zaidun qaimun.
Zaidun qaimun, kemudian ada jumlah intirodiyah adunnuhu mujtahidan. Nah, itu ya. Jadi Zaidun adunnuhu mujtahidan qaimun. Jadi asalnya Zaidun qaimun, kalimatnya itu. Masukkan jumlah intirodiyah adunnuhu mujtahidan. Nah, kata adunnuhu mujtahidan itu jumlah intirodiyah. Dalam Al-Quran banyak ya disampaikan seperti ini ayat itu. Umpamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yastahun. Nah, itu ya. Wa yaj'aluna lillahil banati, tanda petik 2, subhanahu wa lahum ma yastahun. Mereka orang-orang musyrik menetapkan bagi Allah itu ada anak-anak perempuan, gitu kan? Maha suci dia, subhanallah. Walahum ma yastahun. Sedangkan untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Nah, jadi ini subhanahu di sini jumlah intirodiyah. Jumlah intirodiyah tadi kalimat interjektif. Ya, selanjutnya dia jumlah intirodiyah walan taf'alu. Nah, ayat Al-Qur'annya seperti apa ya? Kita lihat. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nasu wal hijarah. Nah, asalnya kan fa illam taf'alu fattaqun nar. Nah, dimasukkan walan taf'alu. Nah, lan taf'alu itu di sana adalah jumlah intirodiyah. Ya, kalimat interjektif walan taf'alu libadani tahaddi fil madi, untuk menjelaskan tantangan pada masa lalu. Wal mustaqbal, dan yang akan datang. Ini tantangannya itu bukan dulu saja. Sebelum Rasulullah diutus, atau sewaktu Rasulullah diutus, dan sekarang juga setelah Rasulullah meninggal, mustaqbal ya. Wa bayanil izzi at-tami, untuk menjelaskan kelemahan yang sangat lemah ya, al-ijtami, untuk menjelaskan kelemahan yang sangat lemah. Dijamil usul wal azman, di seluruh masa ya, dijamil usul wal azman. Ya, selanjutnya yang ke berapa? Ke-6 ya. Al-ijaz al-badi bidzikril kinayah. Ijaz al-badi dengan menyebutkan al-kinayah. Ya. Jadi memang ijaz, ada ijaz. Di sana ijaz apa ya? Fattaqun naro. Ijaz apa tuh? Ijaz bil hadfi toh. Ada yang dibuang. Fattaqu adzaban nari. Jadi ada yang al-ijaz, ada yang dibuang. Fattaqu adzaban nari. Jadi ada ijaz bil hadfi, mudhafnya yang dibuang. Ijaz kan ada ijaz bil qasri, ada ijaz bil hadfi. Ijaz bil hadfi itu yang lain kan, contohnya fas'alil qaryah. Fas'al ahlal qaryah. Ya, kemudian yang ijaz bil qasr banyak juga contoh-contohnya. Nah, di sini ada al-kinayah. Fattaqun naro, ay fa in ajaztum fakhafu nar jahannam bitasdiqikum bil Qur'an li alla tu'adzabu bi nari jahannam. Ya. Maka apabila kamu semua tidak mampu, fakhafu, maka mereka takut kepada siksaan api neraka dengan
meyakini kamu terhadap Al-Quran supaya tidak disiksa dengan api neraka jahanam. Nah, di sini memang disebutkan ada kinayah. Jadi kinayah itu kan ungkapan atau tuturan yang bisa diartikan hakiki atau juga bisa diartikan yang selainnya. Kan kinayah seperti itu ya. Nah, jadi kinayah. Jadi umpamanya ra'atul labu as-sa'ata. Jadi siswa sudah pada lihat jam. Nah, lihat jam itu memang bisa benar lihat jam, tapi bisa di mana jauh. Oh berarti sudah ingin segera pulang, sudah selesai nih, udah siang. Nah itu kinayah. Jadi kinayah seperti itu ya. Jadi menurut ulama bayang, kinayah adalah penyebutan lafaz yang menunjukkan pada suatu secara bahasa yang diinginkan bukan yang disebutkan itu karena hubungan antara keduanya secara khusus. Tujuannya ada kalanya karena tercela penyebutan yang sharih. Misalnya jaa ahadum minkum minal ghaid. Itu kan yang kinayah. Jadi itu bisa diartikan sesungguhnya apa? Syekh Muhammad Mufti Makkiyah di Mekah dalam Tahdhibul Furuq wal Qawaid As-Sunniyah fi Asraril Al-Fiqhiyah menjelaskan kinayah itu bisa bermakna lafaz yang digunakan pada selain yang ditetapkan karena memperhatikan hubungannya disertai dengan adanya kebolehan makna hakikat bersamanya. Jadi makna hakikat bisa disebutkan, bisa juga makna jauh ya dari lafaz itu. Atau lafaz digunakan pada apa yang ditetapkan, tetapi bukan karena itu sebagai makna yang dimaksudkan secara fikih, tapi untuk beralih dari makna yang tadinya kepada yang lazim. Nah, jadi itu ya. Ya contohnya tadi dalam bahasa Indonesia ya, ra'atul labu as-sa'ata. Nah, di sana bisa dimaknai secara hakiki bahwa santri itu pada melihat jam, tapi bisa juga dimakna jauh bahwa santri itu sudah pada pengen pulang. Nah itu ya umpama itu sebagai contoh. Yang selanjutnya, sudah selesai ya. Ini jam berapa sekarang? 46. Jam 9 ya? 8.46. 8.46 masih ya. Coba kita lanjutkan. Ya. Lanjutkan kepada ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dibaca dulu coba ayat 26 bareng-bareng. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha, sungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, an yadriba matalan, untuk memberikan contoh. La ayah ila wa huwa bikulli syai'in alim, sampai ayat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan sungguhnya Allah, bikulli syai'in alim, maha mengetahui terhadap segala sesuatu.
Dari ayat min ayati sitta wa isrin hatta atasnya wa isrin. Dari ayat 26 sampai 29 itu yang akan kita kaji. Ya sebagaimana biasanya di dalam Sofatut Tafasir ya, sistematikanya gitu ya. Jadi setelah membacakan ayat beberapa ayat, kemudian dilanjutkan kepada kajian munasabah. Jadi munasabah bagaimana kita ketahui, yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam Al-Quran. Diingatkan ya. Ada bagian antara satu surat dengan surat berikutnya. Ada bagian antara awal surat dengan akhir surat. Ada bagian antara akhir surat dengan awal surat berikutnya. Nah, gitu ya. Ada juga sampai Al-Biqai itu meneliti keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya. Nah, gitu ya. Ada dalam karangan Al-Biqai itu ada kajian sampai seteliti itu ya. Kenapa kata ini ditampilkan setelah kata ini, ya, kenapa tidak kata yang lainnya. Nah, ini saya kira kajian uslubi itu sangat bagus sekali ya, itu untuk dijadikan referensi. Al-munasabah, keterkaitan. Al-munasabah, ilmu yang memberikan keterkaitan. Ini kata-kata yang antara ayat dengan ayat lainnya ya. Lama bayana, tatkala menjelaskan siapa Ta'ala Allah Ta'ala bidalil, dengan dalil as-sati ayat al-lami, yang bercahaya, mutala'la, najmun sati'un, najmun lami'un, najmun mutala'la, yang bercahaya, yang bersinar. Atau ada kalimat doharat al-haqiqah sati'ah, bibayinatin dohiratin wadihatin. Ya, jadi itu makna sati itu dohirah bayinah, mubayinah, ya, yang jelas gitu ya. Wal burhan al-qati, al-qati al-muqni, yang meyakinkan. Bidalil, bil burhan, wal burhan al-qati, dengan dalil yang meyakinkan. Anna al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. La yatatarraqu ilaihi syakkun, tatarraqa yatatarraqu, asalnya tanawala ya tanawalu. Nah, ya. Tanawala ya tanawu, mencapai atau, tapi kalau ditatarraqa asyak aida kholahu. Jadi la tatarraqu ilaihi syak, tidak dimasuki keraguan. Tatarraqa. La yatatarraqu ilaihi syakku, tidak dimasuki keraguan. Wa annahu, sungguhnya Al-Quran kitabun mu'jizun, kitab yang mu'jiz, yang melemahkan. Ya, ingat ya, kata-kata mu'jiz itu melemahkan, karena memang orang Arab itu ya sudah pada pintar bahasa Arabnya. Nah, sudah pada pintar, dilemahkan. Kalau umpamanya orang Arabnya gak pintar, Al-Quran tidak bisa dikatakan mukjizat. Nah, ulang kalimat biasa aja kan. Tapi ini karena pintar ya, orang Arab tuh bikin puisinya, itu kan sudah syair jahiliyah sudah hebat.
Nah, ditantang, mukjiz. Nah, dengan ayat Al-Quran, fa'tu bi suratin tadi ya. Mereka tidak bisa. Nah, padahal mereka sudah pintar, mukjiz. Ajaja yu'zizu, mukjiz. Ya, jadi mukjizat itu disesuaikan dengan tantangan yang ada pada masa Nabi itu. Jadi kalau tantangannya pada masa Nabi Ibrahim, ijazah itu kan tidak bisa dibakar. Nah, karena kan waktu itu kan hukuman itu kan dan itu ya, dengan dibakar atau disalib gitu. Ya. Kalau zaman sekarang kan tidak mempan dibakar tuh banyak yang bisa itu ya tahan. Apalagi dengan ilmu dan teknologi kan, dengan dibaluri apa dulu kan ya. Nah itu, tapi kan zaman dulu kan tidak seperti itu. Nah, tidak ada teknologi seperti itu sehingga melemahkan, tidak bisa orang-orang pada masa Nabi Ibrahim yang bisa seperti Nabi Ibrahim ya, tidak bisa dibakar. Dan banyak pada masa Rasulullah karena ini tentang bahasa ya, karena waktu itu pada ahli bahasa, sampai juga masalah keilmuan. Jadi konten dari Al-Quran itu ya masalah keilmuan, itu pun ijaz ya, tidak bisa ditantang tentang kedalaman pengetahuan yang ada dalam Al-Quran ya. Wa annahu sungguhnya Al-Quran eta kitabun, kitab mukjizun yang melemahkan atau mukjizat ya. Anzala telah menurunkan kepada Al-Quran siapa Allah ala khatamin nabiyyin, ala khatamin mursalin, menurunkan kepada Rasul, penutup para Rasul. Wa tahaddahum, dan menantang mereka an ya'tu bimisli suratin, untuk mendatangkan satu surat yang sama min aqsari suwarihi, dari surat-surat yang paling pendek sekalipun. Dzukirahuna, disebutkan di sini subhatun. Jadi subha itu bukan subha dalam arti bainal haram subha di sini bukan berarti antara haram dan halal ya, bukan gitu ya. Jadi ada istilah kalau anggapan dalam ulumul Quran terutama anggapan ataupun pendapat orang-orang non-muslim itu dinamakan subuhat. Bukan aro. Kalau untuk ini kan aro. Ini istilah yang biasa digunakan dalam Al-Quran. Subuhat. Jadi anggapan dari non-muslim terhadap Al-Quran. Nah, kalau orang Islam kan aro atau ra'yun. Tapi kalau untuk non-muslim, anggapan mereka terhadap Al-Quran bisa dinamakan dengan subuhat. Subha auradaha al-kufar. Anggapan yang didatangkan, yang disebutkan, ditampilkan oleh orang-orang kafir. Lil qadhi ay lidzammi, untuk mencela, mengutuk, mencela fihi dalam Al-Quran. Jadi ada anggapan, ada tuduhan yang dilakukan orang kafir untuk mencela, menjelekkan Al-Quran. Wahia, subhannya itu annahu, sungguhnya Al-Quran, annahu ja'a fil Quran, telah ada dalam Al-Quran dzikru an-nahl. Dalam Al-Quran kitab suci kok
disebutkan nahal. Apa nahal itu? Lebah ya. Ada ad-dubab, lalat. Ada angkabut, laba-laba, an-namal, semut, ila akhirnya dan yang lainnya. Nah, anggapan mereka ya, wahadil umur, urusan-urusan seperti ini kok menyebutkan apa tadi, lebah, lalat, kemudian angkabut apa tadi, an-nahal itu apa? Lebah, kemudian dubab, lalat, al-angkabut, laba-laba, an-namal, semut, ya. Itu al-umur la yaliku dzikruha, yang tidak cocok penyebutannya di kalamil fusoha, kalaman-kalaman orang-orang fasih. Ngapain dia itu kan, kata mereka. Ngapain di Al-Qur'an kau nyebut-nyebutan panahal, dubab, angkabut dan namal. Itu tidak pas orang-orang fasih, orang balik tuh menyebutkan hal itu. Fadlan an kalami rabbil alamin, apalagi ini dari tuturan rabbil alamin. Fadlan. Apa tuh bahasa sekarang tuh kalau fadlan itu? Fadlan an kalami rabbil. Saya baru kemarin menjelaskan di bahasa Arab kemarin. Fadlan an kalami rabbil alamin. Fadlan an kalamil rabbil alamin. Fadlan atau badalan min. Dalam itu tuh alih-alih. Bahasa sekarang bukan alih-alih apa, alih-alih. Biasanya kan untuk kebalikannya tuh atau kelebihannya itu. Jadi umpamanya badalan min ada'i sholatil lail hum yusahiduna mubarati quratil qadam. Badalan min ada'i sholatil laili hum yusahiduna mubarati quratil qadam. Alih-alih sholat malam mereka menonton sepak bola. Itu kalau untuk kebalikannya ya. Tapi kalau ini fadlan itu untuk melebihkannya. Apalagi itu bahasa-bahasa yang ini ya, alih-alih. Sering dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab itu alih-alih itu badalan min. Saya baru tadi malam saya ngajarkan ini di kelas Mutawasito. Jadi memang saya di Mutawasito saya sudah pelajari 1 semester mengajar. Jadi kalau nahwu shorof kan sudah digarap di Jurmiyah, di Alfiyah. Jadi bahasa Arab saya sekarang banyak ke maharatut takallum, yang di streskannya. Bukan tidak penting nahwu shorof, penting ya karena waktunya terbatas. Ya itu tapi itu kan sudah sangat intens pelajarannya di dalam nahwu dan shorof ya, kita dalam Jurmiyah, dalam Alfiyah. Ya. Nah, sedangkan maharat takallum kan belum terpelajarkan, belum diajarkan di dalam Alfiyah dan Jurmiyah, maka ya dibagi-bagi supaya bi'ah Arabiyahnya segera bisa terlaksana. Ya, kemudian fa'ajaballah, maka Allah menjawab an hadis syubhat, dari tuduhan atau pendapat yang miring itu, waradda alaihim, dan menjawab atau menolak kepada mereka di anna sawra hadhil asya, sungguhnya hal-hal yang kecil ini la yaqdihu fi fasahatil Quran, tidak akan mencela, menjelekan kefasihan Al-Quran, wa ijazihi, dan keijazan Al-Quran. Waradda, jadi wa ajaballahu ta'ala, maka Allah menjawab an hadis syubhat, tentang sanggahan atau dugaan ini. Waradda alaihim, maradda, dan menjawab alaih, siapa Allah, alaihim, kepada mereka orang-orang kafir, bi anna saghra hadil asya, karena bahwasanya sesuatu hal yang kecil ini
La yaqdihu, tidak mencela, tidak menjelekkan, tidak menjadikan jelek fi faswatil Quran, tentang kefasihan Al-Quran wa ijazihi, dan keijazannya. Idan kana dzikrul matali mustamilan ala hikamin balighatin. Oleh karena itu penyebutan perumpamaan ini ya, al-mathal mustamilan mencakup hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Jadi kenapa disebutkan ada nahal, ada lubab, ada ankabut, ada anamal? Kalau diperdalam ternyata di dalamnya ada hikmah-hikmah yang sangat tinggi sekali di dalamnya. Baik, Allah bina nakhtatin ad-dirasah fi hadaya biqadri hamdalah. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.